Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue ya, channel Buhya. Nah, kali ini gue akan bercerita nih, melanjutkan yang kemarin. Sorry ya, agak lama nih uploadnya nih, karena editnya lama. Nah, kali ini dipertemukan si Sinner. Si Sinner ini kan kemarin jatuh kan ya dari apa namanya, pelarian gitu, dikejar sama si Li Mengfeng. Nah, dia bertemulah sama orang desa. Ini orang desa tuh namanya si Lee Wei-yong. Lee Wei-yong ini adalah pemeran utamanya ya, yang tapi dia atas namakan si Sinner, tau nggak? Nah, kali ini dia dibawa ke rumah kediamannya si pengasuhnya si Wei-yong. Nah, kali ini dia ketahuan, dia memarahi si Wei-yong, nah karena dia pulang tuh telat, pulang ke rumahnya. Nah, katanya si Bibi ini tuh tahu bahwa dia tuh bawa orang ya kan, si Weyong bawa orang lainnya tuh temennya si Weyong lah. Dia udah berteman lah ya kan, saat pas dia jatuh dari itu, pas pingsan dia kan yang menemukannya. Nah, si Weyong tuh memelas kasih sama pengasuhnya karena dia tuh tinggal di sini. Dan dia tuh, si bibinya ngomong bahwa dia tinggal di sini ada duit nggak, dia di sini mau makan sama siapa. Nah, dia tuh, kalau enggak lu bayar aja sini kalau mau dia tinggal di sini. Nah, si Sindernya diem baik karena dia bingung juga kan. Nah, langsung saja si Weyong tuh mengeluarkan gioknya karena dia tuh putri dari perdana menteri ya, karena jadi dia tuh orang kaya karena dari kecil disuruh tinggal di situ aja. Nah, langsung saja dipinta sama si bibinya. Nah, kok lu punya giok kayak gini sih, kayak gitu kan. Dia giok dari mana? Dari dia, bibinya tuh menuduh bahwa dia mencuri. Nah, dia terus saja menuduh bahwa dia tuh dari mana tuh giok ini. Nah, dia ngomong bahwa giok ini dari ibunya kan juga di keluarga menteri ya kan. Nah, lalu aja, emang ada yang lain nggak gitu. Nah, si bibinya tuh mau minta lagi, ada lagi nggak, mau nyita lah ya. Tau-taunya dia mau mukul, sampai mau mukul, dia mau minta barang-barangnya si Weyong. Nah, kali ini si Sindernya tuh ngebela si Weyong karena dia tahu dia hanya pengasuh doang, hanya dititipin lah, tapi dititipinnya yang galak gitu lah. Nah, tahu-tahu si Sindernya itu melindungi si Weyong dari pukulan si bibinya. Nah, kali ini lah langsung saja si Weyong berterima kasih. Nah, kali ini di sini adalah dari keluarga perdana menteri ya. Nah, di scene ini tuh si ini adalah siapa sih, si Chiun-ro. Ini adalah istri dari perdana menteri. Dia ini yang megang kediaman menteri. Nah, ini adalah anaknya si Lee Chang-li. Nah, Lee Chang-li adalah anaknya si Chiun-ro, dia anak kedua. Nah, anak yang pertama tuh Lee Ming-feng yang kemarin tuh ngebantai si Liang Utara. Nah, dia tuh punya rencana untuk membunuh si Weyong. Nah, dia menyuruh orang buat ngebunuh si Weyong. Kali ini dia bertemu bahaya si Weyong. Si Weyong tuh dipanggil sama orang, "Hei Weyong, apakah kamu yang bernama Weyong?" Kata si laki-lakinya. Nah, karena dia sudah memastikan bahwa dia si Weyong, dia mendekatinya. Dia juga bingung, kok lu tahu gue Weyong gitu kan. Nah, si ini berusaha diam, langsung saja dia itu ya, disabet sama si laki-laki ini, karena laki-laki ini juga disuruh sama si Chiunro kan, yang dari perdana menteri. Nah, dia itu emang suruh dibunuh si Weyong karena dia nggak mau dia balik ke perdana menteri, ke kediaman menteri ya kan, karena dia tahu hari ini tuh dia mau dijemput, mau disuruh pulang lah, disuruh kementerian, karena juga disuruh itu kan, nggak tahu mau dibunuh. Langsung saja tuh dihamburin pasir sama si Weyong dan dia juga langsung lari. Laki-lakinya juga langsung mengejarnya, dia mau ngebunuh kan. Lah, di sini kejar-kejaran tuh. Langsung saja si tahu-taunya tuh ya, apa si Weyong tuh dicari sama si Sinner. Ya, si Sinnernya tahu tuh bahwa kayaknya ada bahaya nih, soalnya kan keranjang dari si Weyong tuh jatuh kan. Nah, si Sinner panik tuh, langsung aja mencari bahwa si Weyong tuh juga teriak-teriak minta tolong. Dia terjatuh kan. Langsung saja dia mau bunuh, langsung saja tahu-taunya tuh langsung tuh
dia nggak mau tolong gitu kan. Nah si Sinner tuh pas banget nih, taunya dia nggak mau bunuh, dia menangis lah. Nah taunya si Sinner dari belakang ngebunuh si laki-laki itu, laki si pembunuhnya. Langsung aja cabut dia dari dia ngebunuh pakai tusuk rambut ya. Nah dia langsung saja nyamperin si Weyong dan mengatakan bahwa kamu nggak boleh pakai saya kan, kamu nggak apa-apa kan, langsung saja ayo kabur dan jauhin. Dan dia bertanya dia tuh siapa, kok bisa-bisanya mau ngebunuh lu gitu kan. Nah, langsung saja mau bunuh, tahu-taunya kebunuh dong dari sampai kebunuh dong si Weyong. Langsung saja si Sinner bertindak, langsung saja dorong ke tangkai pohon yang itu kan habis dipotong. Nah langsung saja si Weyong nggak bisa apa-apa, dia udah kesakitan. Nah taunya dia langsung saya tusuk sih di perutnya dia, soalnya masih laki-laki itu. Dan di sini juga memelas, kasihan dia bawah dia, aduh, padahal kan dia teman barunya si Sinner juga kan, dia baru pertama kali dan beberapa hari juga. Nah dia si Weyong juga berpesan bahwa dia tuh tolong jaga ibunya. Nah, tolong jagain ibunya, bahwa dia juga tahu bahwa dia tuh hari ini dijemput sama Perdana Menteri. Dia juga kayaknya disuruh juga sama si Weyong, si Sinner buat ngejaga ibunya. Dan langsung gitulah, dan langsung saja dikubur sama si Sinner, si Weyong. Dia dikubur di hutan juga ya. Keluarganya juga nggak tahu bahwa si Weyong tuh mati, cuma si Sinner doang yang tahu nih bahwa si Weyong tuh sudah mati. Dia menyesal sekali lah, karena dia teman barunya juga ya kan, teman baru ya. Dia yang menolong si Sinner sendiri karena dia dari kejaran si Li Mingfeng ya kan. Nah langsung saya dia nggak bisa nahan tangisnya. Nah di sini tuh dia mau balik ya ke bibinya kan di rumah yang tadi. Nah dia mau balik, langsung saja dia tuh udah dijemput si Weyong sama itu kuda dan dari itu ya Perdana Menteri ya, karena dia harus emang disuruh pulang ke kediaman. Nah selama beberapa tahun lah, emang dari kecil dia diasuh sama bibinya. Nah si bibinya juga bingung nih, ngintip bahwa dia tuh siapa gitu kan, tahu kesini lah dia bingung nih mau kemana. Di si Weyongnya juga nggak tahu kemana. Nah waktu si Sinner datang, nah dan datang bahwa ngomong bahwa si Weyong tuh udah mati gitu kan. Dan dia mengajukan diri bahwa si Sinner tuh dia pengen jadi Weyong gitu, biar saya aja yang jadi Li Weyong gitu kan. Nah biar aja nggak apa-apa, bibi mah biar aman saja gitu kan. Lalu saja nih buka lah langsung Li Weyong, dia memanggil Li Weyong. Li Weyong ini adalah dari keluarga Perdana Menteri, udah datang menjemput kamu gitu langsung. Nah ini adalah Sinner yang sedang menyamar sebagai Li Weyong, tapi dia emang disuruh juga sih, makanya dia langsung menyamar. Nah begitulah, bahwa sekarang gue akan memanggil dia tuh Li Weyong ya, udah bukan Sinner lagi. Nah pas kali ini di scene kali ini adalah si Chunro bersama si dukunnya. Dan kali ini si pembantu dari si Chunro mengatakan bahwa si Li Weyong tuh nggak mati gitu, bahwa dia tuh lagi ke perjalanan menuju balik ke kediaman menteri. Nah kali ini bahwa dia tuh nggak tahu bahwa si Li Weyong tuh udah mati ya kan, cuma Sinner doang yang tahu, padahal dia udah di atas namakan si Sinner. Nah kali ini dia setelah perjalanan panjang, si Weyong nih dia memutuskan untuk menginap di penginapan lah. Terus memutuskan menginap, dia nggak tahu bahwa di belakangnya juga ada si pangeran Gojing ya namanya tuh. Iya si Gojing lah. Ini ada, nah di sini ini adalah si itu ya, si Jun, dia pangeran dari Kaisar Wei ya. Dia tuh, nah di sini kali ini adalah suruhan dari Chunro ya kan. Dia ya pokoknya disuruh buat ngecelakain si Weyong lah, pokoknya buat dia mati lah, dia balik ke kediaman, pokoknya sampai dia mati. Karena dari
dia adalah anak dari kediaman menteri juga, tapi beda ibu ya. Nah, inilah adalah si Chionro yang tadi menyuruh buat ngebakar kediaman ke penginapan yang diinapi sama si Lee Wei-yong. Nah, ini adalah pembantunya si Chionro. Dia mengatakan bahwa dia udah beraksi. Nah, tentu kebakar nih, udah kebakar kan, udah dibakar juga sama si itu. Nah, si Baiji adalah asistennya si inilah Weyong, jatuh kan lemari, atau udah dibantuin lah sama si Weyong. Nah, dia meminta pertolongan lah keluar. Nah, tapi dia langsung turun ke bawah. Nah, si ini adalah Tobajun ya kan. Tobajun adalah pangeran yang tadi ya kan. Nah, dia berusaha menyelamatkan si Baiji juga, dan si Beji juga ngomong bahwa di dalam tuh ada si Lee Wei-yong, tapi dia nggak tahu bahwa dia ngomong ada nona kedua gitulah, pokoknya ini ada putri lah dalam kebakaran tersebut. Dan masih saja si To Bajun berusaha itu kan menyelamatkan juga. Langsung saja dia memberanikan diri masuk ke dalam kebakaran tersebut. Nah, udah pengalaman tersebut, si ini adalah asisten pribadinya si To Bajun ngomong ke asistennya si Wei-yong kan. Dia ngomong bahwa kalian tuh apa sih, nggak cukup buat nyawanya si To Bajun juga kan. Kalau misalnya dia ada apa-apa gitu, dibayar dengan nyawa berdua juga nggak ada apa-apanya. Kali ini dia langsung saja menyelamatkan si Wei-yong. Tenang saja Wei-yong. Nah, kali ini dia menyelamatkan si Wei-yong lagi, tapi dengan beda nama. Pas kemarin si Sinner, dan kali ini si Wei-yong. Nah, kali ini si Wei-yong tuh speechless karena dia tahu bahwa dia tuh udah nyelamatin pas pertama di part pertama gua kemarin kan. Nah, kali ini si To Bajun nyelamatin si Wei-yong. Langsung saja turun, dan selama tidak ada korban pas kebakaran tersebut. Masih dia bengong karena dia tahu bahwa dia tuh yang nyelamatin kedua kalinya lah. Tapi si To Bajun nggak tahu bahwa pas nyelamatin pertama tuh dia nggak tahu. Nah, di scene kali ini si Chionro juga masih bingung kenapa bisa dia selamat lagi gitu kan ya. Pas udah beberapa kali ada ancaman dari dia, tetap aja masih selamat. Apakah dia ancaman bagi kita? Kan dia diyakini bahwa dia tuh apa sih, ancaman bagi keluarga kediaman Chionro tersendiri. Nah, pas perjalanan pulang, inilah udah sampai di kediaman Perdana Menteri. Pas sampailah, turun langsung dari kereta kuda di Beiji, langsung menurunkan, dan dia membaca bahwa dia Perdana Menteri. Si Wei-yong sendiri juga tahu bahwa dia tuh udah berada di kediaman musuh, karena dia ini kan Perdana Menteri dari Raja Wei kan. Nah, dia masih berdebat sama si asistennya si Chionro karena dia ngomong bahwa dia hanya anak rendahan. Si Wei-yong tuh anak rendahan karena dia anak dari pembantu ya, anak haram lah, berarti bukan dari ibu utamanya kan si Chionro. Nah, ibu keduanya tuh, dia tuh lahir dari ibu keduanya tuh pembantu, dan dia diakui di kediaman menteri. Makanya dia disuruh pakai pintu samping, bukan pintu utama, karena dia dari anak yang haram katanya, gitulah si Wei-yong. Nah, langsung saja kali ini dipertemukan adalah sebuah anaknya Chionro, anaknya bibi keduanya si Wei-yong. Nah, si ini aja Li Changxi adalah adik dari Li Changru. Nah, kali ini dia adalah Li Changle adalah anak pertama ya, anak pertama dari, pokoknya anak cewek pertama lah. Anak pertama si Li Mingfeng, anak keduanya si Li Changli ini. Lah, di sini ada Li Changru adalah anak dari bibi keduanya si Wei-yong. Nah, kali ini dia bergosip lah biasa, karena dia tahu bahwa nona kedua adalah Wei-yong. Nona kedua itu mau balik lah ke kediaman gitu kan, bahwa dia sedang bergosip lah. Pokoknya dia masih anak desa lah gitu, anak desa, masa pantas sama kita yang dari kerajaan, nah, kayak gitulah. Nah, di scene ini kali ini datanglah langsung di aulanya, di aula utama, tempat upacara, tempat makan, tempat berkumpul keluarga. Nah,
gitulah. Kali ini si Weyong langsung bersujud kepada neneknya, nenek dari Lee Mei Feng, bukan nenek si pokoknya nenek Weyong lah. Dia kan nyamar ya kan pokoknya. Nah kali ini dia langsung saja lah ketemu ibunya. Ini ibu dari Li Changli kan. Nah dia langsung salaman. Si bibinya ngomong bahwa dia tuh bukan ibu kamu asli gitu, ibu kandungmu gitu kan, ibu kandungmu bukan dia gitu. Langsung saja si Weyong menyebut tangannya karena dia bukan ibu kandungku gitu kan. Nah dia bertanya bahwa ibu kandungku terus di mana gitu. Ini dia ketawa karena dia tahu kan ibu kandung dia adalah pembantu gitu kan. Kok dia si Weyong nanya kok dia nggak ada di sini gitu kan. Udah si Li Chang si Chow Chunro tuh berusaha menutupi bahwa dia tuh itu ibu kandungnya kan pembantu, tapi dia tetap ngomong saja ibu saya pembantu, ibu lu tuh pembantu, ibu asli kamu gitu kan. Nah, terus saja dia memanggil pelayan karena dia udah kecapean lah, dengan alasan kecapean gitu, antar nona kedua ke rumahnya gitu kan, rumah rumah ya kediamannya si Nona Wei lah gitulah. Nah neneknya juga ngomong ya udah langsung saja mending istirahat saja karena kamu baru balik dari pedesaan, dia harus beradaptasi di rumah perdana menteri ini. Langsung saja dia baliklah, dianterin sama asisten pribadi. Dia punya asisten pribadi ya dua. Nah itu asistennya selalu menemani si Nona Weyong. Nah ini adalah ibu kandungnya Nona Weyong. Ini ibu kandungnya, dia tuh tertindas di pelayan gini kan. Dia kan termasuknya kayak itulah apa sih namanya, ibunya Weyong tuh kan ibu kayak anak haram gitu. Jadi ibunya tuh pengen ketemu lah ya, tetap aja ditahan sama kepala pelayan, kita nggak boleh ketemu. Nah inilah Weyong sesungguhnya.